Safira meringis saat melihat foto yang ditunjukkan oleh Farah setelah soal cerita kejadian sore tadi. Lebam di wajah dia sangatlah jelas terlihat. Sepertinya lebam itu akan lama bertahan jika tidak terus-menerus dikompres. Lalu, apakah tidak ada yang mendatangi rumah laki-laki yang memukul dia? Tanya Safira. Pak Leeman dan Bule Laila sudah mendatangi rumahnya menjelang maghrib tadi, Bu. Mereka marah besar pada Mas Deden dan memberitahu kepada orang tuanya agar mengajari Mas Deden untuk tidak main kasar terhadap siapapun. Mereka juga membahas soal keputusan dia yang memilih Mas Raga di depan kedua orang tua Mas Deden. Menurut Pak Eman, hal itu memang harus dilakukan agar Mas Deden tidak lagi mencoba mengganggu hubungan Mas Raga dan dia. Jawab Farah. Itu adalah tindakan yang tepat. Ayah pun setuju dengan mereka yang lakukan untuk melindungi dia. Meski dia bukan anak mereka sendiri, tapi mereka sudah melaksanakan tugas sebagai orang tua dan dia jelas tidak perlu menghadapi hal-hal seperti itu sendirian, ujar Irham. Lalu, apakah hubungan antara Raga dan dia benar-benar terjadi? Maksud ibu, apakah dia benar-benar menerima Raga setelah Raga mengungkapkan perasaannya sore tadi? Safira merasa penasaran. Rosa berhenti melangkah dan tidak jadi masuk ke dalam rumah itu saat mendengar pertanyaan yang Safira utarakan pada Farah. Ia berhenti cepat di depan pintu yang sejak tadi memang tidak tertutup rapat. Perasaannya cukup kaget karena dirinya sama sekali tidak menduga Raga telah mengungkapkan perasaannya pada dia tanpa melakukan pendekatan lebih dulu. Iya, Bu. Alhamdulillah, dia menerima pernyataan dari Mas Raga sore tadi. Kalau menurut Mas Fikri, sebenarnya yang mengungkapkan perasaan lebih dulu bukanlah Mas Raga, tapi dia. Dia mengatakan di depan Mas Fikri bahwa dirinya suka pada Mas Raga sejak awal ketemu. Jadi, Mas Fikri dilarang menyindir dan lain sebagai agar Mas Raga tidak salah paham pada dia. Tapi tanpa dia tahu, ternyata Mas Raga sudah duduk di ruang tamu dan mendengar pertanyaan itu. Mas Fikri bilang, wajah dia seperti kepiting rebus ketika pertanyaannya ketahuan oleh Mas Raga. Jelas Farah sambil menahan tawa. Irham pun tertawa karena tidak bisa membayangkan bagaimana canggungnya dia saat akhirnya ketahuan oleh Raga. Safira menutup kedua matanya sambil tersenyum. Dirinya sadar tidak akan bisa menempati posisi dia jika sampai tertangkap basah seperti itu. Rosa bernapas lega ketika tahu bahwa Raga tidak mendapatkan penolakan dari dia. Bahkan kelegaan menjadi berkali-kali lipat saat tahu kalau dia juga menyukai Raga sejak awal. Ia segera mendorong pintu rumah itu, lalu masuk karena harus membawa seloyang puding untuk Safira. Kalian sedang bicarakan apa? Kenapa tampak pembicaraan kalian penuh dengan tawa? Tanya Rosa. Kami sedang membicarakan soal calon menantumu, Mbak. Jawab Safira. The point. Calon mantu? Wah, memangnya siapa? Farah segera memberikan ponselnya pada Rosa beserta earbud. Ia memperlihatkan sesuatu pada Rosa sehingga Rosa kini tampak tidak bisa mempercayainya yang dilihatnya saat itu. Rosa membalikan ponsel dan endus yang dipakai tengah tangan Farah, lalu segera keluar dari rumah itu untuk pulang ke rumahnya sendiri. Kamu memperlihatkan apa pada budemu, Nak? Tanya Safira. Rosa tiba-tiba rumahnya dan langsung menuju ke kamar Raga. Raga sedang memeriksa berkas-berkas miliknya yang akan dibawa ke kantor besok pagi ketika Rosa masuk ke kamarnya. Ibu, ada apa? Kenapa wajah ibu terlihat? Kenapa kamu biarkan dia sampai kena pukulan, Nak? Kenapa kamu tidak mencegah dia melindungi kamu? Terus kenapa juga kamu tidak bilang apa-apa sama ibu soal kejadian sore tadi di rumah keluarga Prawira ataupun soal hubunganmu dengan dia? Kalau ibu tidak mendengar Farah membicarakan soal hubunganmu dan dia pada Pak Lek dan bulikmu,
maka ibu tidak tahu apa-apa. Dan kalau Farah tidak memperlihatkan pada ibu soal kejadian pemukulan itu, maka ibu juga tidak akan tahu apa-apa, ungkap Rosa. Rosa merasa begitu marah karena Raga tidak mengatakan apapun padanya. Raga sendiri kini merasa bersalah karena tidak segera memberitahu orang tuanya mengenai yang ia lalui sejak sore tadi. Ia tidak tahu kalau Rosa akan marah karena dirinya tidak mengatakan apapun, bukan karena sok tahu soal hubungan dengan dia. Sekarang bilang pada ibu, bagaimana keadaan dia? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Rosa. Dia baik-baik saja, Bu. Hanya wajahnya menjadi lebam akibat kena pukulan dari Mas Deden. Jawab Raga sambil menundukkan kepalanya. Deden mau memukulmu karena Deden juga suka pada dia. Iya, Bu. Dan dia tetap memilih kamu, meski akhirnya tahu kalau Deden sudah lama suka padanya. Iya, Bu. Meskipun kamu tidak ganteng-ganteng amat, tidak sebaik pria lain, dan sedikit menyebalkan pada waktu-waktu tertentu, dia tetap memilih kamu. Iya, Bu. Dia kesempet apa ya, sehingga tetap memilih kamu, meski tahu kamu punya banyak kekurangan? Heran Rosa. Ibu, protes Raga. Rosa pun langsung menahan senyum saat melihat wajah cemberut Raga yang kini sudah tidak menundukkan kepalanya. Duh, sewotnya, kamu hanya karena ibu ragu atas kewarasan dia. Kamu benar-benar suka sama dia sejak pertama bertemu. Dia benar-benar semenarik itu di matamu. Rosa ingin tahu. Kenapa ditanya lagi sih, Bu? Aku malu kalau harus menjelaskan semuanya sama ibu dari awal. Keluh Raga. Kenapa harus malu? Kan kamu cerita pada ibu, bukan pada tetangga. Apa susahnya sih cerita soal perasaanmu terhadap dia? Dia pun kalau ibu suruh cerita soal perasaanmu padamu sejak awal, pasti dia akan langsung cerita tanpa perlu mengeluarkan kalimat. Brak! Raga dan Rosa terdiam seketika setelah mendengar suara benda jatuh di atap rumah mereka. Yunus yang sejak tadi ada di ruang tengah, serta hanya mendengarkan pembicaraan antara Rosa dan Raga. Raga pun segera masuk ke kamar Raga untuk memeriksa keadaan istri dan putranya. Suara apa itu ya? Kenapa? Kenapa ada lagi suara seperti itu? Padahal Raga sudah tidak terikat dengan ilmu penjerat. Tanya Rosa. Tidak tahu, Bu. Akan aku cari dulu. Kalian diam saja di sini. Jawab Yunus. Ponsel Raga berdering. Tepat sebelum Yunus pergi dari kamarnya, Raga mengangkat telepon itu karena melihat nada dia pada layarnya. Hah? Jangan keluar, Ga. Aku ada di luar dan akan menghadapi makhluk halus yang sepertinya diperintahkan untuk mengganggu penghuni rumahmu. Farah menghubungiku saat merasa ada yang aneh di sekitar halaman depan. Jadi tetaplah di dalam bersama orang tuamu. Jelas dia. Iya, oke, aku tidak akan keluar, tapi kamu harus hati-hati. Jangan gegabah dan sebaiknya hindari jika makhluk itu masih bisa dihindari. Mohon Raga. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya.